Halo Pisces, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja dan sehat terus buat semuanya. Oke, di kesempatan kali ini aku akan bahas nih tentang energi kamu di minggu terakhir bulan Mei. Kamu bisa ambil yang cocok aja buat kamu dan lepaskan sisanya ya. Oke, untuk zodiak Pisces kita lihat ya. So, kita lihat dulu. Oke, di sini aku udah ambil round 6 kartu ya guys. Dan di sini kalau yang aku lihatnya, untuk peruntungan kita tuh ada Six of Pentacles dan juga ada Kesatria Cups dia di sini atau Knight of Cups. Jadi aku ngerasa kayak mungkin di sini atau saat ini kamu tuh mulai merasa lega, kayak merasakan ada harapan baru atau peluang baru yang kamu mulai baca ya. Mungkin kamu mendapatkan perhatian atau mungkin bantuan atau dukungan dari orang sekitar. Jadi kayak hati kamu tuh mulai lebih tenang dibandingkan sebelumnya gitu. Ya, di sini buat kamu penting banget untuk jangan ragu menerima bantuan yang tulus entah itu dari siapapun dan tetap seimbang nih antara memberi dan juga menerima. Dan pastinya jangan terlalu membawa perasaan hingga lupa realistis ya. Manfaatkan peluang yang baik yang datang dengan bijak ya. Jadi peruntungan kamu aku lihat tuh kayak sedang bergerak ke arah yang lebih hangat dan positif ya. Kayak ada peluang, bantuan, mungkin juga ada kabar baik buat kamu gitu guys. Ya mungkin kabar baiknya bisa membantu kamu merasa lebih ringan dan lebih optimis lagi nih buat kedepannya kayak gitu. Dan kalau mungkin kita bahasnya tentang kerjaan nih untuk minggu terakhir bulan Mei ini. So, nah di sini ada Nine of Pentacles dan juga ada Ten of Pentacles ya. Jadi kayak saat ini mungkin nih kamu tuh mulai menikmati hasil dari kerjaan kamu, dari kerja keras kamu. Mungkin kamu juga lebih percaya diri dengan kemampuan kamu sendiri. Kamu juga mungkin nih ingin mencapai kestabilan yang lebih besar lagi. Ya, mungkin apa ya, fokus membangun masa depan yang aman dan nyaman gitu ya. Nah, di sini penting banget buat kamu untuk tetap rendah hati dan tetap konsisten dalam kerjaan kamu. So, jangan cepat puas dengan hasil kamu sekarang. Coba deh lebih kelola hasil dan peluang dengan lebih bijak lagi. Nah, pastinya penting banget untuk jaga relasi dan reputasi kamu ya guys. Jadi pekerjaan kamu tuh akut membawa energi perkembangan yang sangat-sangat baik kalau terus dijalani dengan konsisten dan serius, dan akut ini bisa membawa kestabilan, mungkin keberhasilan dan juga hasil jangka panjang yang cukup kuat nih buat kamu ya. So, kita bahas lagi nih buat keuangan. Nah, di sini tuh ada sword, ya, ada dua kartu pedang di sini. So, mungkin kamu tuh lagi apa ya, kayak khawatir soal keuangan ya, khawatir soal finansial, mungkin takut nggak cukup atau takut gagal, atau mungkin pikiran kamu tuh sulit tenang nih karena banyak tekanan atau tanggungan atau apalah gitu. Mungkin capek mental juga ya menghadapi situasi kamu sekarang ini gitu. Nah, di sini untuk kamu jangan mengambil keputusan saat kamu lagi panik atau lagi emosi. Coba lebih hindari konflik soal uang yang hanya menguras energi kamu aja. Coba lebih atur ulang nih prioritas finansial kamu pelan-pelan.
Dan pastinya jangan memendam semuanya sendirian ya. Ada kalanya kamu juga perlu sharing sama orang lain tentang masalah kamu di keuangan. Siapa tahu nanti kamu dapat apa ya, kayak motivasi, kamu dapat arahan kayak gitu. Jadi aku ngeliat keuangan kamu tuh memang sedang membawa tekanan dan mungkin banyak pikiran. Tapi semesta tuh juga mengingatkan nih bahwa gak semua ketakutan dalam pikiran tuh akan benar-benar terjadi gitu ya. Jadi fokus deh untuk mencari solusi satu persatu dan mungkin jangan terlalu keras pada diri kamu sendiri sih. Gitu. Oke, kita lihat buat asmara ya. Dan seperti biasanya nanti kita bahasnya tuh dari yang single dulu ya teman-teman ya. Yang single, yang pacaran, dan yang sudah menikah. Oke. Kita bahasnya duluan yang single. Oke, nah di sini ada Ace of Pentacles dan juga ada Seven of Swords ya. Aku jujur nih ngerasain kamu saat ini tuh mungkin pengen hubungan yang serius dan aman. Iya nggak? Mungkin kamu juga lagi takut mengulang kesalahan masa lalu. Dan mungkin kamu sulit percaya sama orang baru sih, itu permasalahan kamu ya. Mungkin banyak mempertimbangkan sebelum membuka hati itu perlu, oke? Dan di sini yang perlu kamu perhatikan adalah di mana kamu jangan langsung curiga pada semua orang atau orang baru. Tetap gunakan logika dan intuisi nih secara seimbang dan jangan terlalu menutup diri dari peluang yang baik. Coba deh lebih belajar membedakan red flag dan rasa takut yang berlebihan ya. Peluang cinta baru tuh sebenarnya cukup baik ya untuk kamu, tapi semesta tuh kayak meminta kamu menyembuhkan rasa takut dan belajar percaya secara perlahan supaya hubungan yang baik tuh benar-benar bisa masuk ke hidup kamu kayak gitu. Lalu buat yang sudah pacaran ya, oke. Nah di sini aku lihat dari kartu ini energinya sih apa ya, kayak mungkin kamu merasa hubungan tuh terasa penuh semangat dan mungkin juga chemistry ya. Atau mungkin salah satu dari kalian tuh cukup dominan atau keras kepala nih di sini. Aku sih masih ada rasa sayang dan usaha untuk bertahan ya. Kadang apa ya, kayak ngerasa hubungan tuh terasa intens dan emosinya tuh kuat. Nah, di sini perlu kamu perhatiin ya, kalau dari kartu ini, jangan saling adu ego, coba deh belajar mengontrol emosi saat ada masalah, dan jangan terlalu ingin mengatur pasangan. Oke? Tetap jaga komunikasi dengan lembut, bukan dengan keras, oke? Jadi hubungan ini tuh aku lihat emang punya energi yang kuat dan berpotensi bertahan lama. Asalkan kamu tuh bisa menyeimbangkan ego dengan kesabaran dan tetap saling menghargai satu sama lain pastinya ya. Oke? Kamu yang sudah nikah nih, tadi aku juga udah ambil kartu buat kamu yang sudah married. So, aku ngeliat hubungan ini tuh sedang terasa cukup tertekan dan penuh pikiran. Kayak ada rasa terjebak, sulit bicara jujur, atau merasa hubungan tuh berjalan dengan atau dalam tekanan tertentu gitu ya. Jadi kayak adanya energi dominan di sini, aturan atau sosok yang ingin mengendalikan keadaan dalam rumah tangga ini gitu. Nah, jadi bisa aja salah satu pihak tuh terlalu memendam, sementara yang lain tuh keras atau ingin semuanya tuh berjalan sesuai caranya sendiri. Nah, di sini kayak kamu tuh sulit mengungkapkan isi hati. Hubungan tuh kayak terasa kaku atau penuh tekanan, atau mungkin banyak ya yang dipendam demi menjaga keadaan tuh tetap stabil gitu loh. Atau mungkin juga ada rasa lelah karena terlalu mengontrol atau dikontrol. Nah, di sini nih penting banget nih buat kamu yang sudah pasangan atau buat kalian ya ini baik dari Pisces ataupun dari pasangannya atau untuk pasangannya maksud aku.
Jangan memendam masalah terlalu lama. Coba deh belajar komunikasi tanpa rasa takut. Dan juga kurangin sikap terlalu keras atau ingin menang sendiri ya. Coba dan di sini tuh bangun hubungan dengan kerjasama bukan dengan tekanan ya. Jadi hubungan ini tuh sebenarnya masih bisa dipertahankan kok. Nah, khususnya buat kamu yang emang lagi ada konflik ya atau lagi ada masalah gitu. Tapi kayaknya perlu komunikasi yang lebih jujur dan keseimbangan dalam memegang kendali gitu ya. Kalau mungkin terus dipendam bukan kalau mungkin terus dipendam gitu ya, hubungan tuh bisa terasa makin berat secara emosional. Jadi harus saling terbuka dan jujur nih kayaknya ya buat kamu sama pasangan kamu. Oke, buat zodiak Pisces, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang mungkin ingin private reading, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel. Makasih udah deal, salam santun buat semuanya.